for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Soal yang pertama adalah, menurut saudara, apa yang dipelajari dalam mata kuliah desain pembelajaran? Apa yang perlu dirancang atau didesain? Coba jelaskan. Dalam mata kuliah desain pembelajaran, yang didesain atau yang dirancang itu adalah program pembelajaran, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, dan media pembelajaran. Soal selanjutnya adalah berikan alasan mengapa mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah desain pembelajaran minimal menguasai teori belajar dan teori pembelajaran, dan jelaskan. Dengan menguasai teori belajar dan pembelajaran yang mendidik, setidaknya guru atau calon guru dapat memahami apa dan bagaimana sebenarnya proses belajar itu terjadi pada diri peserta didik, sehingga guru ataupun calon guru dapat mengambil tindakan pedagogik dan edukatif yang tepat bagi penyelenggaraan. Untuk soal yang ketiga adalah, dampak apa yang muncul apabila dalam mendesain pembelajaran mengabaikan aspek? Aspek yang pertama adalah kebutuhan. Aspek yang pertama adalah identifikasi kebutuhan belajar. Identifikasi belajar pada dasarnya jarak antara tujuan belajar yang diinginkan dan kondisi sebenarnya. Dalam hal inilah yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar, baik secara formal maupun informal. Untuk aspek yang kedua adalah identifikasi karakteristik peserta pembelajar atau training. Materi yang diajarkan akan susah dipahami oleh beberapa pelajar, karena setiap pelajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan untuk aspek yang ketiga adalah identifikasi kemampuan awal peserta pembelajar atau training. Dampak yang dapat diperoleh jika mengabaikan aspek tersebut adalah, dalam pengembangan program pembelajaran sangat perlu dilakukan, yaitu untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Dan untuk pertanyaan yang keempat adalah, sebutkan dan jelaskan dua teori belajar dan pembelajaran yang relevan menjadi rujukan dalam menjalankan tugas-tugas saudara, atau sebutkan tugas dan pekerjaan saudara. Dan untuk tugas atau pekerjaan saya adalah, untuk status saya hanya sebagai seorang mahasiswa. Dan untuk teori yang pertama adalah ada teori behavioristik yang menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar, memiliki pengaruh besar terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Dan untuk teori yang kedua adalah teori kognitif, yang membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan memotivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Intinya bagaimana muncul skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan perkembangan manusia, atau saat seseorang mendapatkan cara beda dalam memaknai informasi secara mental. Contohnya adalah saya seorang mahasiswa jurusan Prodi Tata Busana. Jadi saya akan menanamkan kemampuan dalam diri saya di bagian tata busana dan membawa pengaruh kepada lingkungan juga kepada diri saya sendiri. Dan untuk soal yang kelima adalah, buatlah contoh 5 item instrumen untuk menilai sikap seorang terhadap suatu masalah atau masalah saudara yang memilih, misalnya sikap terhadap kebersihan lingkungan kampus. Jadi contoh yang saya ambil adalah, untuk instrumen dalam menilai sikap seseorang adalah, yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. Yang kedua, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian yang keempat adalah disiplin
dalam menggunakan waktu. Dan yang kelima adalah berbicara dengan sopan baik dengan orang yang lebih tua dari kita ataupun yang lebih muda dari kita. Intinya kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan untuk soal yang terakhir adalah jelaskan pendapat saudara tentang manfaat dan perlunya mata kuliah desain pembelajaran bagi siapa saja yang mempelajarinya. Jadi manfaat dalam mempelajari mata kuliah desain pembelajaran adalah agar belajar dapat bermakna dan efektif, tersedia dan terpampatkannya sumber belajar, meningkatkan kemampuan pelajaran, mengembangkan sistem belajar. Dan sekian hasil jawaban dari ke-6 soal tersebut. Bila ada penggunaan bahasa yang kurang sopan, mohon dimaafkan, dan untuk jawaban yang telah saya sebutkan semoga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar dan juga kepada diri saya sendiri.